Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Kristus, khotbah kita pada minggu kita hari ini yaitu minggu ke-14 setelah Trinitas yang diangkat dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang keempat hingga ayat yang ke-14. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Tuhan kita, ada orang yang bersikap skeptis dalam kehidupan ini, skeptis terhadap dunia ini, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah dosa semata dan tidak kekal. Oleh sebab itu, jangan susah-susah mencarinya. Bahkan orang-orang yang skeptis ini akhirnya bisa jatuh kepada yang menjauhkan diri dari hal-hal yang ada di dunia ini, bahkan hingga mengasingkan diri dan menjadi pertapa di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ada pula kelompok hedonisme yang sangat mengagungkan kenikmatan. Filsafat hidup mereka adalah bagaimana meneguk kenikmatan sepuas-puasnya. Semboyan hidup mereka adalah
makanlah dan minumlah sepuas-puasnya. Siapa tahu besok Anda akan mati. Jika Anda bersemboyan hidup demikian, maka salah satu Anda adalah pengikut kelompok hedonis. Sebab hedonisme telah ada setua sejarah manusia. Namun akhir-akhir ini lebih mencolok lagi gaya hidup mumpung yang materialistis dan konsumeristis. Sebagaimana digambarkan dalam sebuah film yang diproduksi tahun 1938, diangkat dari sebuah novel karya Margaret Mitchell yang berjudul Gone with the Wind. Hilang tertiup angin. Yang menggambarkan keinginan manusia yang mereguk kenikmatan, bahkan memenuhi segala hasrat dan nafsu duniawi untuk mengumpulkan harta benda materi yang cepat berlalu, yang dapat hilang, yang dapat sirna bagaikan tertiup angin. Yang dalam kitab pengkhotbah yang menjadi khotbah kita hari ini mengatakan sebagai usaha menjaring angin. Dan topik minggu kita hari ini mengatakan kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita membaca nats ini, kita teliti dan kita lihat mulai dari ayat keempat hingga ayat yang ke-10, bagaimana usaha manusia untuk mencari dan mengumpulkan uang, harta, materi, dan menimbunnya. Dikatakan itu, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Demikian digambarkan oleh pengkhotbah dalam kehidupannya, dalam nats kita hari ini. Yang digambarkan khotbah kita hari ini, bagaimana manusia berusaha keras dengan mengorbankan segala tenaga, waktu dan pikiran untuk mengumpulkan, untuk menumpuk, dan bahkan menimbun harta kekayaan hingga penuh, berlimpah ruah, bahkan lebih kekayaannya dalam hidupnya.
Demikian juga saudaraku yang dikasihi Kristus, digambarkan oleh film yang berjudul Gone with the Wind tadi. Seorang yang bernama Scarlett O'Hara dalam film tersebut berhasil merebut dan mencari apa yang disukainya hingga menjadi kaya dan sukses. Tetapi di tengah perjalanan hidupnya, apa yang dikumpulkannya hilang atau sirna satu persatu seperti diterbangkan angin, alias gone with the wind. Rumahnya, perkebunannya, harta warisannya, tanahnya, budak-budak beliannya, semuanya hilang begitu saja seperti diterbangkan oleh angin. Saudara yang dikasihi Kristus, demikian juga dalam kehidupan kita di dunia ini. Ibarat kisah film tersebut, kisah Scarlett O'Hara. Bagaimana anak manusia di dunia ini begitu bernafsu, merebut dan mempertahankan apa yang kita inginkan. Uang, emas, perak, harta, kedudukan, kekuasaan, jabatan, kejayaan, kekuatan, ketenaran, dan lain sebagainya. Sehingga kita jatuh kepada ketamakan. Akhirnya melewati batas dari kebutuhan kita sendiri. Dan menyebabkannya berubah menjadi keserakahan. Bahkan sampai pada obsesi yang nekat. Apapun caranya ditempuh saja, asalkan tercapai keinginan, kehendak, dan kemauan. Kalau perlu, cara yang intrik, berdusta, menyikut, menyuap, menipu, berpura-pura, menjilat, mengancam, menakut-nakuti, dan lain sebagainya. Sehingga tema dari perjalanan hidup kita di sepanjang hidup itu adalah ingin sebanyak mungkin dan ingin selama mungkin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa semuanya itu pasti berlalu. Hilang, terbang seperti tertiup angin. Sebanyak-banyaknya dan selama-lamanya kita memiliki sesuatu, akhirnya itu toh akan terlepas. Kita lahir ke dunia ini dengan tangan kosong. Dan kita berangkat dari dunia ini juga dengan tangan kosong. Seperti yang dikatakan pengkhotbah dalam ayat ke-11. Setelah dia memiliki semuanya itu dan dia melihat kembali ke belakang dalam perjalanan hidupnya. Lalu dia merenung dan dia berkata, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian pengkhotbah ketika merenungkan semua perjalanan hidupnya. Itulah yang dia katakan dari seluruh perjuangan dan perjalanan hidupnya. Demikian juga perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita terus-menerus berlari dan berlari hingga terengah
terengah-engah untuk mengejar segala keinginan-keinginan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita ingin memiliki ini, kita ingin mendapat yang sana, kita ingin mempunyai ini dan yang lain dan yang lainnya. Sangat ironi sekali ketika kita datang kepada Tuhan hanya untuk menikmati segala keinginan hati dan kehendak kita. Berdoa memang meminta kepada Tuhan. Berdoa memang memohon kepada Tuhan. Tetapi bisa saja akhirnya berujung atau berakhir kepada pemaksaan dari kehendak kita kepada Tuhan. Kalaupun saudaraku, kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah pada hari Minggu ini kepada Tuhan. Tapi dalam ibadah itu kita hanya ingin mengejar, ingin merebut segala kehendak hati kita. Padahal ibadah membawa kita untuk melepaskan diri dari suasana kehendak-kehendak yang ada di dunia ini. Ibadah sepatutnya membuat kita terlepas dari cemeti buatan kita sendiri yang memaksa kita berlari dan berlari mengejar keinginan ini dan keinginan itu. Ibadah sepatutnya lah membuat kita berhenti dulu, menatap jauh ke depan. Dan pada saat itu kita merasakan hembusan angin yang sejuk. Lalu kemudian dari situ tampak di kejauhan bahwa segala sesuatu yang sekarang yang kita miliki, semuanya itu akan rontok, terbang dan hilang bersama tiupan angin. Gone with the wind. Kalau Heraklitus, filsuf Yunani, berkata, Pantarei ouden mene, semua mengalir, tiada yang menetap. Dalam kitab pengkhotbah ini, ayat yang 11 dikatakan, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari, sebab segalanya berlalu bagaikan menjaring angin. Amin. Catch 'em all.